Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Katika Sari dengan NPM 261020047, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya mendapatkan tugas video UTS dari MK Sejarah Islam Lampung. Langsung saja, soal pertama yaitu jelaskan teori-teori masuknya agama Islam di Lampung. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwasanya Islam datang masuk ke Lampung pada abad ke-15 Masehi. Ada juga abad 16 sampai ke-17 Masehi. Selain itu, penyebaran agama ini juga ada menyebutkan berasal dari 3 pintu. 3 pintu tersebut yakni arah barat Minangkabau, Sumatera Barat, dari utara Palembang, Sumatera Selatan, dan dari arah selatan Banten. Terus ada beberapa cara dalam menyebarkan agama Islam di Lampung. Di antaranya yaitu perdagangan yang dimanfaatkan pula oleh para pedagang muslim yang singgah di Lampung untuk mencari rempah-rempah, sekaligus menyebarkan dakwah Islamnya. Yang kedua yaitu pernikahan, yaitu Sunan Gunung Jati dari Banten yang menikah dengan putri dari Lampung, sehingga Islam pun masuk secara berangsur-angsur. Yang ketiga yaitu dengan dakwah, bukti perjanjian antara putra Sunan Gunung Jati yaitu Maulana Hasanuddin dengan Keratuan Darah Putih Lampung. Maka banyak pemuda Lampung yang pergi ke Banten untuk belajar agama Islam, kemudian pulang ke Lampung menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Selanjutnya itu soal kedua, mengapa nilai adat dan budaya Lampung sangat kental dengan nilai-nilai agama Islam? Jadi Lampung itu memiliki pil pesenggiri, merupakan acuan bagi ulun Lampung secara turun-menurun dalam berperilaku, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digunakan sebagai landasan etika sosial, agama, dan moral yang dapat berdampak pada hubungan kehidupan masyarakat, sehingga memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kerukunan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari seperti gotong royong, perkawinan, dan lain sebagainya. Serta masih banyak lagi para tokoh adat yang melestarikan kebudayaan Lampung secara turun-menurun. Nah, jadi nilai-nilai Islam yang ada pada filsafat hidup pil persinggiri yaitu sebagai berikut, yaitu julu ade, nilai kepemimpinan, nemui nyimah, terdapat nilai silaturahmi, nilai sopan santun, nengah nyampur, terdapat nilai sosial dan nilai intelektual, dan saking semboyan terdapat nilai gotong royong, nilai tahun, dan nilai saling menghormati. Selanjutnya itu jelaskan hubungan antara Lampung dengan Banten. Jadi Banten ini memiliki hubungan yang cukup begitu erat dengan Lampung. Salah satunya itu Prastati Dalung Kuripan yang berisi perjanjian antara Kesultanan Banten dan Lampung, Keratuan Daerah Putih, dilatar belakangi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Kesultanan Banten yang saat itu menjadi penyuluh rempah-rempah terutama lada untuk para pelancong dan pedagang dari berbagai negara, membutuhkan pasokan rempah-rempah terutama lada yang banyak dari berbagai daerah, dan Lampung adalah pemasok lada terbesar saat itu, yakni mencapai 80%. Yang kedua itu faktor politik, kesuburan alam Lampung dan kondisi pemerintahan lokal yang sebelum tersentralisasi dalam satu kerajaan atau kekuasaan membuat Lampung mudah dikuasai baik itu oleh bangsa kolonial atau penjajah seperti Belanda, juga oleh kerajaan-kerajaan besar di sekitar wilayah Lampung. Di antaranya itu Kerajaan Sriwijaya. Kondisi tersebut membuat Kesultanan Banten berambisi untuk menjadikan Lampung berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Banten. Jalur laut adalah jalur utama perdagangan, dan Selat Sunda adalah suatu di antara rute perdagangan yang sangat penting dan ramai dilalui para pedagang, baik itu pedagang domestik maupun mancanegara. Selanjutnya itu faktor ketiga, yaitu faktor agama. Posisi Banten yang saat itu juga merupakan pusat pendidikan agama Islam merasa penting juga untuk mendakwahinya ke berbagai daerah-daerah
yang berada di wilayah kekuasaan Banten, termasuk Lampung di dalamnya, agar proses syariah Islam cepat berjalan. Maka pihak Kesultanan Banten banyak mengirimkan para ulama lokal Banten untuk mengajar Islam di wilayah Lampung. Selanjutnya itu hubungan yang sangat paling menonjol yaitu pernikahan antara Sunan Gunung Jati yang menikah dengan putri dari Lampung, sehingga Islam pun masuk secara berangsur-angsur. Dengan demikian, setelah adanya perkawinan itu, Banten mudah mempengaruhi Lampung. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu jelaskan salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Lampung. Nah, jadi salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Lampung yaitu Syekh Jambu. Syekh Jambu Manglid. Sekitar abad 16, Lampung sudah mendapatkan pengaruh agama Islam yang dilakukan oleh beliau. Beliau merupakan utusan dari Jawa dalam menyebarkan agama Islam. Beliau menggunakan media seni budaya, yaitu berupa wayang, yang mana dalam pertunjukan wayang ini, beliau memasukkan unsur-unsur Islam dalam ceritanya. Selain itu juga, dalam menyajikan pertunjukan ini, beliau juga disertai dengan nyanyian terbana dan sholawat Nabi. Nah, dengan pertunjukan ini, banyak masyarakat Lampung yang tertarik dan ingin masuk Islam. Selain seni budaya, Syekh Jambu ini juga beliau membangun pondok-pondok pesantren di Lampung, terutama Lampung daerah bagian Tanggamus. Cukup sekian dari video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.